Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi banyak sekali yang membanding-bandingkan Honda Vario 160 dengan Vario 150. Banyak yang berpendapat katanya Honda Vario 150 justru lebih bagus jika dibandingkan dengan Honda Vario 160 yang baru saja dirilis AHM. Nah, di sini saya akan bahas seputar desain dan tampilan Vario 150 jika dibandingkan dengan Vario 160. Menurut kalian keren yang mana nih? Dari versi 150 dan versi 160. Nanti kalian bisa bantu jawab di kolom komentar. Nah, ini dia kawan-kawan untuk desain dari Vario 150 dan Vario 160. Di sini saya membandingkan yang warna merah, jadi biar kalian punya gambaran warna merah atau matte red dari Vario 150 dan Vario 160. Nah, jika kita lihat di sini untuk Vario 150, desainnya ini lebih ramping, lebih kecil dan lebih sporty menurut saya. Bisa kita lihat di bagian bodi depan. Di bagian fairingnya itu terdapat beberapa lekukan ya, lekukan ke belakang kemudian ke depan lagi, itu yang menambah tampilannya menurut saya lebih sporty. Kemudian di bagian bodi belakangnya juga tidak terlalu besar, jadi ramping dia ke belakang. Nah, jika kita membandingkan dengan Vario 160, di bagian bodi depannya di sini tampak terlihat lebih besar, lebih lebar, terutama di bagian fairingnya atau sayap sampingnya ini lebar sekali ya, jika kita membandingkan dengan Vario 150-nya. Kemudian di bagian bodi belakangnya, jujur menurut saya jika dilihat dari samping seperti ini, mirip dengan Vario 2017. Kalian setuju nggak jika dilihat dari samping seperti ini? Tapi jika kita melihat dari belakang memang tidak. Tapi dari samping memang sekilas mirip Vario 2017. Jadi menurut kalian keren yang mana nih? Dari versi 150 yang lebih ramping dan lebih sporty, atau versi 160 yang terlihat lebih gambot dan lebih besar kawan-kawan? Kemudian ini dia penampakan bodi dari bagian depannya. Jadi Vario 150 memang lebih slim atau lebih ramping ya jika dibandingkan dengan versi 160 yang jika kita lihat di sini dia lebih lebar ke samping, kemudian terdapat beberapa layer di bagian fairing sampingnya, sedangkan Vario 150 tidak terlalu banyak layer yang menurut saya tampilannya justru lebih sporty Vario 150. Menurut kalian seperti apa? Kemudian ini dia desain daripada headlampnya. Jadi untuk Vario 150 headlampnya ini lebih panjang ukurannya jika dibandingkan dengan Vario 160 yang lebih kecil di bagian headlampnya. Kemudian jika kita melihat di bagian DRL, untuk Vario 150 ini menggunakan DRL yang terhubung hingga ke bagian atas, tidak terputus ya. Kemudian untuk posisi sennya berada di atas DRL-nya atau di bagian ujung atas. Kemudian di sini terdapat pemanis di bagian atas DRL-nya, garis, ada total 5 garis di sini yang nyalanya berwarna putih seperti DRL kecil-kecil. Nah, jika kita melihat di Vario 160, DRL-nya ini terputus dan dipisahkan oleh bodi plastik yang berwarna putih kawan-kawan. Kemudian di bagian sennya posisinya tidak di atas DRL-nya melainkan di samping DRL-nya. Nah, di sini terdapat beberapa layer ya untuk Vario 160 dan terlihat lebih besar juga bodinya. Jadi ada 2 layer di bagian atas dan bagian bawahnya. Sedangkan Vario 150 langsung tanpa layer. Nah, menurut kalian lebih bagus yang mana nih desainnya dari bagian depannya? Apakah lebih bagus desain Vario 150 atau Vario 160? Jadi si Vario 160 ini jika dilihat dari depan memang tampak terlihat lebih robotik jika dibandingkan dengan Vario 150. Lanjut kita bahas di bagian panel meternya. Jadi walaupun Vario 160 ini sudah berubah bentuk, kemudian spesifikasinya juga berubah, tapi di bagian speedometer atau panel meternya tidak mengalami perubahan kawan-kawan. Jadi sama persis jika kita melihat antara speedometer Vario 150 dan Vario 160. Di sini bedanya hanya di bagian tepinya atau di bagian framenya. Untuk Vario 160 speedometernya ini posisinya lebih ke dalam. Jadi dia cekung ke dalam.
Sedangkan Vario 150 dia keluar atau timbul. Tapi dari segi desain, tampilan, info-info yang dihadirkan sama persis, tidak ada perbedaan. Nah, jika kita lihat juga di bagian bawahnya terdapat dua tombol yang posisi dan bentuknya juga sama. Dan khas Honda memang di bagian bawah speedometernya terdapat logo Honda 3D, baik di Vario 150 dan Vario 160. Jadi overall di bagian speedometer ini tidak mengalami perubahan. Hanya perubahan sedikit ya, untuk versi ABS terdapat indikator ABS. Selebihnya sama semua. Kita turun ke bagian kaki-kaki. Nah, di bagian kaki-kaki ini tampak terlihat berubah total ya. Untuk bagian suspensi sama, masih sama-sama teleskopik. Kemudian di bagian pengereman berubah, yang awalnya di Vario 150 menggunakan disc tipe wave yang terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Justru di Vario 160 diubah menjadi disc non-wave, jadi tidak terdapat lekukan lagi di sini. Perbedaan berikutnya di bagian grid dan sensor ABS-nya, karena memang Vario 160 tersedia versi ABS, Vario 150 tidak. Kemudian di bagian velgnya juga berubah total, yang awalnya menggunakan palang 5 terdapat lubang di bagian tengahnya, di Vario 160 menggunakan palang berbentuk Y miring. Nah, jujur di bagian desain velg saya lebih suka Vario 150, terlihat lebih sporty aja sih. Kemudian di bagian ban tentunya berubah, Vario 160 menggunakan ban yang lebih besar dan lebih gambot. Jadi dari keseluruhan kaki-kaki depan, menurut pendapat saya pribadi, saya lebih suka Vario 150. Kemudian di bagian kaki-kaki belakang tidak bisa dipungkiri untuk Vario 160, untuk ban dan velgnya terlihat lebih besar dan lebih gambot. Nah, di bagian pengereman Vario 160 khusus versi ABS sudah dibekali dengan disc brake, sedangkan Vario 150 masih tromol kawan-kawan. Kemudian di bagian knalpotnya juga tentunya berubah total karena si Vario 160 menggunakan basis mesin PCX 160. Jadi di bagian cover muffler, end cap-nya ini sangat berbeda. Jujur jika bicara soal sporty, justru di bagian end cap Vario 150 ini lebih sporty menurut saya. Karena dia menggunakan end cap yang sama seperti CB 150R dan CBR. Sedangkan Vario 160 menggunakan end cap dari PCX 160. Kemudian di bagian cover CVT dan cover filter udaranya, ini juga mengalami perubahan total karena dari segi mesin juga sudah berubah ya, dari 150 ke 160. Jadi di bagian cover filter udaranya untuk Vario 150 terdapat emblem bertuliskan ESP, sedangkan di Vario 160 sudah ESP Plus. Dan jika kita lihat di sini filter udara yang digunakan di Vario 160 ini mirip dengan PCX 160 karena basis mesin yang digunakan memang sama. Kemudian di bagian cover CVT-nya tampak terlihat lebih besar untuk Vario 160 dan terlihat lebih sporty. Nah, di bagian cover CVT dan cover filter udara menurut saya memang lebih sporty Vario 160. Terlihat lebih besar dan kekar aja sih. Kemudian kita bahas di bagian raknya. Untuk Vario 150 menggunakan double rak kiri dan kanan, dan Vario 160 juga menggunakan double rak di sini kiri dan kanan. Perbedaannya untuk Vario 160 di bagian rak sebelah kiri dia tertutup raknya. Nah, di dalam raknya terdapat power charging atau power outlet tipe USB, jadi kalian nggak perlu adaptor tambahan lagi buat ngecas smartphone kalian. Bisa langsung colok USB langsung ngecas. Sedangkan di Vario 150 belum tersedia power charging atau power outlet. Kemudian di bagian tengah juga sama-sama terdapat gantungan barang di sini. Nah, di bagian tangki dan bagasinya, baik Vario 150 ataupun Vario 160 menggunakan ukuran yang sama, yaitu bagasinya dapat menampung sebanyak 18 liter, sedangkan di bagian tangkinya dapat menampung 5,5 liter. Jadi untuk Vario 160 tidak mengalami perubahan di bagian tangki dan bagasinya. Dan di bagian bagasinya tentunya bisa masuk helm kawan-kawan. Kemudian kita bahas ke bagian stop lampnya. Nah, di bagian stop lampnya ini juga mengalami perubahan yang sangat signifikan. Tentunya sudah sama-sama LED, hanya berubah bentuknya. Jadi di Vario 150 di bagian atas stop lampnya tidak terdapat bodi tambahan. Sedangkan di Vario 160 dia ada bodi tambahan ke bawah yang berwarna hitam ya. Untuk lebar ke sampingnya kurang lebih sama, hanya beda di bagian desainnya. Desain Vario 160 stop lampnya ini lebih kecil atau lebih ramping kawan-kawan.
Kemudian di bagian behelnya juga berubah. Untuk Vario 150 dia desain behelnya lancip ke belakang, sedangkan Vario 160 lebih ke datar di bagian belakangnya. Nah, yang tidak berubah di sini di bagian sen dan spatbornya. Ini sama persis, tidak ada perubahan baik Vario 150 dan Vario 160. Nah, jadi hanya itu tadi kawan-kawan perbandingan desain dan tampilan Vario 150 dengan Vario 160. Menurut kalian lebih keren yang mana nih desainnya? Dari desain ramping ke desain gambot dan besar. Nah, jika kita bicara soal mesin, tentunya mesin sudah berubah total ya. Dari 150 cc ke 160 cc. Basis yang digunakan di Vario 160 adalah mesin PCX 160. Oke, jadi cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan informatif tentunya. Jika kalian suka dengan video ini bisa klik tombol like, dan jika tidak suka bisa klik tombol dislike. Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.